Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftah selaku dosen pengampu manajemen rantai pasok. Di sini kami akan berpresentasi terkait dengan presentasi kami yang berjudul Peran Blockchain dalam Rantai Pasok. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Arjuna Rimba Asmara, dan teman saya Aulia Rahma, dan ada Intan Sutantri, dan ada Siska Damayanti. Baik, apa sih blockchain? Blockchain adalah sistem pencatatan digital terdesentralisasi. Apa sih terdesentralisasi? Terdesentralisasi itu adalah proyek dua arah. Jadi, blok-blok itu tidak hanya diketahui oleh satu pihak. Jadi, saat pihak satu mengetahui, pihak kedua pun akan mengetahui, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi secara permanen, transparan, dan tidak bisa diubah. Penerapan blockchain dalam rantai pasok pertanian dapat mempercepat distribusi produk dan meningkatkan transparansi mengenai asal-usul produk, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen. Kenapa? Karena blockchain ini sangat membantu dalam proses distribusi, kecepatan, ketahuan, pengadaan input, dan prosesnya yang bersifat transparan, sehingga pihak lain selain pengirim dan penerima mengetahui salah satu di mana sih keberadaan barangnya gitu. Yang kedua ada fungsi blockchain. Fungsi blockchain ada 4. Yang pertama, menyimpan data transaksi secara aman. Data yang disimpan di blockchain akan sangat aman karena tidak bisa dihapus oleh sembarang orang. Yang kedua, mencegah pemalsuan dan pengubahan data. Seperti yang kita tahu dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa blok-blok itu terdesentralisasi. Jadi jika ada kepalsuan ataupun kesalahan dalam salah satu pihak, akan langsung diketahui oleh pihak lainnya. Yang ketiga yaitu menyediakan sistem kontrak otomatis. Ada smart kontrak atau kontrak otomatis yang akan kita ketahui saat kita menekan blockchain seperti itu. Yang keempat yaitu membangun kepercayaan dalam sistem digital tanpa perlu pihak ketiga. Jadi kita tuh tak perlu nih harus pakai pengacara atau pihak-pihak tertentu yang harus membantu kita. Kenapa? Karena blockchain ini sangat terpercaya, teman-teman. Blockchain itu bersifat dua arah. Di saat mengirim barangnya, penerima akan tahu. Maka dari itu blockchain sangat penting, teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Aulia Rahma Yulianti. Kepadanya saya persilahkan. Peran blockchain dalam rantai pasok yang pertama yaitu menjamin integritas dan keamanan data tanpa perantara pihak ketiga. Yang kedua, memfasilitasi transaksi digital yang aman, cepat, dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dalam sistem yang kompleks seperti rantai pasok, layanan keuangan, dan logistik. Adapun kelebihan blockchain itu sendiri, yang pertama ada transparan. Semua pihak dalam jaringan memiliki akses ke data yang sama secara real time. Hal ini mencegah manipulasi data karena setiap perubahan akan terlihat oleh semua peserta jaringan. Yang kedua, keamanannya sangat tinggi. Blockchain menggunakan teknologi kriptografi yang canggih untuk mengamankan data. Setiap blok terhubung satu sama lain dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan mayoritas jaringan, sehingga sangat sulit untuk diretas. Yang ketiga, ada desentralisasi. Tidak ada satu pihak manapun atau lembaga pusat yang mengontrol sistemnya. Data disimpan dan dikelola oleh banyak node di jaringan yang meningkatkan keandalan dan mengurangi resiko kegagalan sistem tunggal. Yang terakhir ada efisiensi. Transaksi dapat dilakukan secara otomatis dan langsung tanpa memerlukan perantara yang mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses bisnis.
Kekurangan blockchain yang pertama yaitu ada konsumsi energi yang tinggi. Konsumsi energi yang tinggi itu karena mekanisme konsensus seperti proof of work yang memerlukan daya komputasi besar untuk memverifikasi transaksi. Yang kedua, ada skalabilitas terbatas. Blockchain biasanya itu lebih lambat dari sistem terpusat, terutama saat memproses banyak transaksi sekaligus. Yang ketiga ada kompleksitas teknologi, di mana implementasi dan juga pengelolaan sistem blockchain memerlukan pemahaman teknis yang mendalam, baik dari sisi pengembangan maupun pengguna. Dan yang keempat, yaitu ada regulasi belum merata, di mana masih banyak negara eh, di banyak negara regulasi blockchain belum jelas sehingga menghambat adopsi teknologi ini terutama di sektor publik dan keuangan. Selanjutnya untuk contoh aplikasi pada blockchain yang pertama pada pemerintahan itu ada Medrek yang mengelola data rekam medis pasien secara aman dan juga terintegrasi. Yang kedua pada agribisnis contohnya ada Edge Unity, ada T-Food yang memantau distribusi produk pertanian untuk transparansi dan juga kepercayaan konsumen. Yang ketiga ada finance, contohnya ada Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain yang digunakan untuk transaksi mata uang digital dan aplikasi keuangan terdesentralisasi. Dan yang keempat ada logistik, contohnya yaitu ada IBM Food Trust dan VeChain yang membantu melacak rantai pasok dan memastikan keaslian produk. Kelompok kami mengambil contoh implementasi blockchain, yaitu dari jurnal yang berjudul Pemanfaatan Blockchain untuk Optimalisasi Rantai Pasok Cabai di Banyumas, yang ditulis oleh Rido Polita Sembiring, Sandi Fernandes, Risma Amalia Putri, dan Amsa Wahyu Asyari dari Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Adapun latar belakang permasalahannya, yaitu rantai pasok cabai di Banyumas sebelumnya masih dikelola dengan pendekatan tradisional menggunakan sistem basis data terpusat. Nah, di mana sistem tersebut memiliki kelemahan, datanya mudah dimanipulasi. Hal tersebut yang dialami oleh petani yang ada di Banyumas, di mana mereka mengalami kerugian karena adanya manipulasi kualitas cabai. Ada yang menambahkan zat pewarna kimia yang tentunya membahayakan. Hal tersebut berpotensi untuk menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk cabai yang dipasarkan. Selain itu, kurangnya transparansi distribusi juga menghambat petani untuk menjaga reputasi produknya di pasar. Adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu diterapkannya teknologi blockchain dan juga smart contract, di mana setiap transaksi dari petani sampai ke konsumen akan dicatat secara otomatis di blockchain dan bisa dilacak melalui scan QR code. Adapun alur penerapan dari blockchain yaitu petani, pemasok, dan pengecer menginput data cabai ke sistem. Petani menginput data mengenai budidaya, pemasok menginput data mengenai distribusi, dan pengecer bisa menginput data mengenai transaksi. Data tersebut akan dicatat di blockchain secara otomatis. Konsumen memiliki QR code untuk melihat riwayat distribusi cabai dari petani hingga ke tangan mereka. Hasil penelitian tersebut yaitu sistem berbasis blockchain berhasil meningkatkan transparansi, keamanan data, dan juga kepercayaan konsumen. Petani dan pengepul lebih mudah mencatat dan memverifikasi transaksi, sementara konsumen dapat menelusuri asal-usul cabai secara real-time melalui QR Code. Prototipe ini juga meningkatkan efisiensi distribusi dan berpotensi diterapkan secara luas di sektor agrikultur. Kesimpulannya, yaitu blockchain adalah teknologi pencatatan digital yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Penerapannya dalam rantai pasok cabai di Banyumas berhasil meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan konsumen melalui pencatatan distribusi otomatis dan akses informasi asal-usul produk via QR Code. Meskipun masih menghadapi tantangan teknis, blockchain menunjukkan potensi besar untuk diterapkan bukan hanya pada produk cabai saja, tetapi pada seluruh sektor pertanian yang ada di Indonesia.